Shalom, damai di hati. Kita akan membacakan Alkitab yang terdapat pada Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Dengan tema perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upamu sangat besar. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apa yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, "Demikian orang ini tidak menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikian banyak nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri kepadamu dan menjadi milikmu." Kata Abraham, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Diambilnyalah semua itu bagi Tuhan. Dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan membawa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi ke nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu." Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatannya perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberi negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanan, orang Garis, dan orang Yebus itu." Renungan kita pada saat ini dengan tema komitmen pada perjanjian. Teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina yang dikasihi Tuhan, Abraham yang kemudian disapa Abraham, keturunannya seperti bintang-bintang yang tidak terhitung banyaknya. Bahkan tanah negeri harta benda menjadi kepunyaannya. Bagaimana Abraham memperolehnya? Bukan kuat dan gagah perkasanya dia, tapi semua adalah pemberian Allah berdasarkan komitmen pada perjanjian. Komitmen dari bahasa Latin committer artinya mempercayai, mengerjakan, menyatukan, menggabungkan. Komitmen mengandung arti menyatakan, percaya dan sanggup menepatinya dengan tanggung jawab. Sedangkan perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Masing-masing bersepakat akan menaati persetujuan itu. Komitmen pada perjanjian menyatakan kesetiaan. Allah memilih Abraham dalam kesetiaannya.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upamu sangat besar. Kita pun bersyukur bahwa Tuhan juga adalah perisai bagi kita, pelindung bagi kita. Karena itu setiap kali Allah berfirman, Abram menjawab, "Ya Tuhan." Jawaban ini adalah tanda kesediaan melakukan kehendak Allah. Respon positif dari Abram ialah percaya, yakin akan perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepadanya. Dan karena Abram belum punya anak, ia berkata kepada Tuhan bahwa Eliezer hambanya saja yang jadi ahli warisnya. Tuhan berfirman kepada Abram bahwa bukan Eliezer, tapi anak kandung Abram yang menjadi ahli warisnya. Mendengar ini, kita pun akan bingung. Dengan hal yang tidak mungkin, Abram dan Sarah sudah tua. Hal ini tidak mungkin, tapi ternyata bagi Allah semuanya mungkin. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Janji firman Allah digenapi saat Sarah melahirkan Ishak. Abram berumur 100 tahun, Sarah berumur 90 tahun. Ishak memperanakan Yakub, dan dari Yakub lahirnya yang disebut 12 suku Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asyer, Isyar, Rebulon, Yusuf, Benyamin. Dan anak perempuan Dina. Seterusnya keturunan Abram menjadi banyak seperti bintang-bintang yang tidak terhitung. Percayalah kepada Abram Tuhan, maka akan Tuhan memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina yang dikasihi Tuhan, betapa baiknya Allah kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang dipercayai kita, mulai Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Allah yang membawa Abram keluar dari Ur Kasdim, daerah Mesopotamia, ke negeri yang ditunjukkan Allah yang memberi kepada Abram dan keturunan suatu negeri mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refraim, orang Amori, orang Kanan, orang Garis, dan orang Yebus itu. Teman-teman remaja dan kakak pembina yang dikasihi Tuhan, dengan menerima berkat melimpah seperti Abram, maka hal penting dalam hidup kita, para remaja dan semua orang, beribadah, bersyukur, berterima kasih, memberi persembahan kepada Tuhan, sebab itu yang diinginkannya. Abram taat dan setia saat ia berfirman supaya membuat persembahan baginya. Banyaklah berkat yang Tuhan berikan kepada orang tua, mama papa kita. Bahkan secara langsung buat kita, nafas kehidupan tak ada bandingnya dengan harta benda. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ia memberi peringatan kepada Abram yang dikasihinya bahwa keturunannya akan menjadi asing dalam suatu negeri dan mengalami perbudakan. Firman ini benar terjadi bahwa Israel dibuang ke Mesir menjadi budak selama 400 tahun lamanya. Tetapi Tuhan akan mengetuk Mesir dan membiarkan kaum Israel membawa harta benda yang banyak. Benar-benar Allah kita adalah pelindung dan penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina yang dikasihi Tuhan, teladanilah iman Abram yang selalu percaya yakni akan firman Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah.
Tidak ada yang mustahil asal percaya. Belajarlah terus memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika orang tua sudah persiapkan uang persembahan buatmu, maka berilah uang itu sebagai persembahan. Jangan suruh pergi beli di warung, kong kurang sisa-sisa, sudah kasih. Siapa yang jadi asisten bendahara remaja kolom, rayon jemaat, wilayah dan sinode. Jujurlah mensentralisasikannya. Jangan pakai itu doi persembahan untuk urusan pribadi. Berdosa itu, kalau ada yang so terlanjur pakai doi derma, cepat jo bertobat. Ingat, komitmen pada perjanjian saat terpilih dan dilantik, Abram atau Bapak Abraham menjalani hidupnya dengan keyakinan, iman, dan perbuatan nyata, sehingga ia diberkati. Kita pun yakin sebagai remaja dan pembina remaja bahwa Tuhan memberkati kita secara berlimpah-limpah oleh keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus. Asalkan kita tidak ingkar janji, bagaimana komitmen iman kita selaku remaja dan pembina remaja. Ingkar janji. Kata tidak janji yang manis takkan kulupakan. Jadikan itu komitmen iman atas perjanjian. Amin firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lupa subscribe Di channel YouTube Remaja Kalvari Talaitan. like, Komen, dan bagikan. Follow akun di Instagram Teens Kalvari Talaitan. terima kasih.